Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Happy weekend guys. Ya, buat yang masih sedih atau kecewa karena Osimhen itu tidak jadi masuk ke Chelsea, ya, ataupun Tony, ya, CBC mau ingetin, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. It's time buat kita untuk move on guys. Ya, life goes on, ya, and it's time to wake up. Because Crystal Palace sudah di depan pintu Stamford Bridge. Anyway, di samping kekecewaan kita selama 2 musim berturut-turut itu gagal mendatangkan striker yang matang, namun kita tetap harus bersyukur ya, karena di bursa summer kali ini, we got Neto, Felix, dan juga Sancho ya. Jadi CBC ini cukup optimis atas pencapaian yang akan diraih oleh Chelsea di musim 2024-2025 ini. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam preview match Chelsea melawan Crystal Palace malam hari nanti. Ya, Chelsea akan menyambut Crystal Palace di Stamford Bridge untuk pertandingan ketiga di Premier League kali ini. Ya, baik Chelsea maupun Crystal Palace itu sama-sama ingin menunjukkan performance di mana Chelsea itu ingin melanjutkan performa terbaik mereka setelah minggu lalu itu mereka tampil dengan sangat excellence dengan membantai 6-2 atas Wolves, sedangkan Crystal Palace sebaliknya saat ini mengincar poin pertama mereka di musim ini setelah mereka memulai musim ini dengan sangat buruk dan mengecewakan di Liga Inggris ini ya. Oke, kita akan masuk ke segmen behind the scenes performance dari masing-masing tim. Kita mulai dari Chelsea. Chelsea di kompetisi Liga Inggris di minggu lalu itu berhasil bangkit dan mengalahkan Wolves saat melakoni pertandingan tandang pertama mereka ya, dengan kemenangan besar 2-6. Dan pada 2 minggu sebelumnya, di mana Chelsea itu sempat kalah di kandang sendiri oleh Manchester City pada pertandingan pertama mereka di Stamford Bridge. Kemenangan besar itu merupakan kemenangan yang kali pertamanya mereka ya, saat mencetak 6 gol tandang dalam satu pertandingan, yaitu sejak April 2022 melawan Southampton. Ya. Nah, di luar sana kan banyak yang nyinyir ya. Iya memang menang 6-2 tandang, tapi saat tandang ke lawan tim Swiss itu Chelsea malah kalah 2-1 pada kompetisi Conference League. Nah, ini nih. Coba bilang ke mereka ya, tonton CBC Bang, biar nggak salah paham. Bercanda ya guys. Nah, kemarin CBC itu sudah memberikan penjelasan super lengkap ya, alasan kenapa Chelsea ini kalah dari Servette. Video ini CBC itu cuma mau bilang singkat saja bahwa saat melawan Servette itu mereka sedang menguji coba atau melakukan eksperimen skema pertandingan di mana memasangkan Disasi sebagai fullback kanan ya, dan kemudian bermain double pivot. Oke. Kemudian yang kedua itu pemain yang diturunkan itu 90% itu pemain cadangan. Yang ketiga itu overconfident ya, karena sudah menang 2-0 di leg pertama. Dan yang terakhir itu tim utama itu butuh istirahat ya. Jadi jeda 2 hari kemudian harus melawan Crystal Palace ya. Jadi harus make up balances ya guys. Nah, Chelsea telah kedatangan tim pemain pinjaman yaitu Jadon Sancho dari Manchester United di hari terakhir bursa transfer. Nah, namun teman-teman yang berharap dia akan turun di pertandingan ini siap-siap kecewa ya, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Karena tentu aja ya, Jadon Sancho ini masih butuh training dan mingle lagi serta bangun chemistry dengan para rekan-rekan teammates-nya ya. Jadi kemungkinan itu baru diturunkan mungkin di babak kedua ya, atau di pertengahan babak kedua setelah jeda internasional, yaitu 2 minggu lagi. Jika Chelsea ini menang ya, maka Chelsea ini akan menjadi kemenangan ke-14 berturut-turut atas Crystal Palace ya, yang akan membuat menyamai rekor
kemenangan terpanjang melawan atau satu tim dalam sejarah Liga Sepak Bola Inggris. Oke, kali ini kita coba lihat dari segmen opponent, yaitu Crystal Palace ya. Crystal Palace ini mengawali musim ini dengan sangat sulit, di mana itu hasil mereka dapatkan dengan dua kekalahan ya, di dua pertandingan di Liga Inggris, yaitu melawan klub London lainnya, yaitu Brentford dan juga West Ham. Oke, di mana rekor buruk ini pertama kali terjadi oleh Crystal Palace yaitu sejak 2017 ya, musim 2017-2018, di mana Palace kalah dua pertandingan di laga perdana mereka ya. Musim itu juga mereka kalah di pertandingan ketiganya ya, di pertandingan ketiga pertamanya mereka, dan semoga kali ini kejadian lagi saat Chelsea itu menang melawan Crystal Palace ya. Amin, amin, amin. Meskipun performance di liga mereka itu buruk ya, tapi Palace ini berhasil menang 4-0 kemarin melawan Norwich di Carabao Cup ya. Dan kemenangan itu harus dibayar mahal ya, sayang sekali dengan pemain baru mereka yaitu Chadi Riyad ya, yang mengalami cedera lutut. Jadi CBC melihat kemerosotan tim Palace ini ditenggarai atas kepergian, ya kita tahu sendiri, pilar-pilar utama mereka itu seperti Michael Olise ke Bayern Munchen, terus kemudian Joachim Andersen ya ke Fulham. Untung saja McGui ini tidak dilepas ya ke Newcastle, kalau nggak salah saya dengar ya terakhir itu tidak jadi. Dan syukurlah ya buat Chelsea sudah menghadapi Crystal Palace sekarang, karena baru saja mereka itu mendapatkan Eddie Nketiah dari Arsenal dan juga Maxence Lacroix ya dari Wolfsburg. Namun match ini kemungkinannya mereka berdua itu belum bisa diturunkan ya. Dan tentu saja pemain kita yaitu Trevor Chalobah yang dipinjamkan, meski kita tahu ya pada saat melawan Chelsea tentu saja pemain pinjaman dari Chelsea ini tidak boleh diturunkan. Chelsea perlu mewaspadai dari Emerick Eze ya, yang merupakan gelanggang Inggris, di mana memiliki kecepatan dan juga skill yang akan merepotkan dari Chelsea, serta Mateta ya, striker dari Palace yang baru saja mencetak brace ke gawangnya Norwich di Carabao Cup kemarin ya. Jadi CBC agak concern kepada lini pertahanan, khususnya Fofana ataupun Caicedo bila diturunkan, dan Enzo. Ya, Colwill getting better sekarang setelah pertandingannya yang flop lawan Manchester City, tapi dia ada progres lah ya, tidak seperti Fofana ataupun Caicedo ya. Jadi kesimpulan dari CBC ini, Chelsea ini akan mendominasi untuk penguasaan bola dan akan menghancurkan pertahanan dari Palace dengan kombinasi Palmer dan Neto di sisi kanan dan Felix berserta Nkunku di sisi kiri. Di sisi lain itu Palace akan kemungkinan bermain serangan balik dengan memanfaatkan kecepatan dari Sarr dan Eze, yang dimana Chelsea ini pertahanannya itu sangat terekspos saat mereka kehilangan bola ya. Beberapa kali terjadi telat mengoper atau salah mengantisipasi bola, sehingga terlepas yang biasa kita saksikan tuh dari Caicedo ya, berapa kali seperti itu. Jadi saat tidak ada Lavia ya, mudah sekali lawan itu membangun serangan di lini tengah. Tapi Chelsea ini akan percaya diri menjelang pertandingan ini, mengingat rekor dominan mereka itu yang melawan Crystal Palace. Namun kita harus tetap hindari untuk overconfidence dan juga tetap fokus ya, seperti yang ditunjukkan Chelsea saat melawan Servette ya, yang kemarin itu, mengingat Palace itu
akan berjuang keras untuk menghindari kekalahan ketiga berturut-turut di Liga Inggris. Jadi secara summary, kesimpulannya ini adalah kedua tim ini akan mempunyai banyak hal untuk dibuktikan. Derby London ini akan menjanjikan pertandingan yang menarik dan Chelsea akan memenangi pertandingan dengan skor 4-1. Amin. Untuk prediksi squad ya, CBC akan memprediksi Maresca akan menurunkan tim yang sama di minggu lalu saat melawan Wolves. Ya, dapat dilihat seperti ini ya. Kemungkinannya yang berubah itu hanya Mudryk, di mana Neto atau Felix yang akan ditempatkan di winger kiri. Namun berdasarkan analisa dari CBC di match keempat ini, Chelsea dengan total kebobolan 6 gol ya. 2 gol di Manchester City, 2 gol di Servette, terus kemudian 2 gol di Wolves, jadi 6 ya. Oleh karena itu CBC itu punya referensi sendiri ya. Dan berikut referensi dari CBC. Berkaca dari rapuhnya defensive midfielder kita pasca ditinggalkan oleh Lavia yang cedera. Mau itu Caicedo yang ditempatkan, mau itu Enzo ya, tetap saja bocor ya teman-teman CBC. Sehingga CBC membuat kesimpulan bahwa defensive midfielder kita itu yang biasa mengisi di inverted left atau right ya, yaitu Vega dan Gusto ya, atau Cucurella dan Gusto, karena kualitas tackling dan kecepatan mereka itu sudah terlihat mumpuni serta keakuratan through ball-nya kita bisa lihat di pertandingan Servette kemarin. Vega itu sangat brilian ya. Beberapa kali ya, tinggal memanfaatkannya saja gol itu akan terjadi gol yang banyak pada saat final third itu diselesaikan dengan baik. Ya, jadi umpan-umpan terobosan ini sangat bagus. Tidak perlu lagi kita pemain-pemain yang superstar untuk mengirim-ngirimkan through ball seperti itu. Ya, apalagi nih melawan Crystal Palace lah. Come on man. Ya. Jadi sudah sangat baik untuk menggantikan Enzo sementara. Dan CBC rasa dengan 2 attacking midfield yang tipe penyerang seperti Palmer dan Kunku, maka butuh defensive midfielder yang kokoh, yang punya visi dan membaca pertandingan dengan baik, dan memberikan through ball, di mana dapat dipenuhi oleh Vega serta Gusto ya. Semoga Maresca ini mendengarkan saran dari CBC ya teman-teman. Di goalkeeper itu ada Sanchez, di right center back itu ada Fofana, di central center back itu ada Colwill, di left center back itu ada Cucurella, di inverted back itu ada Gusto, dan di defensive midfielder CBC berharap Vega ada di situ ya. Dan di attacking mid kanan itu ada Palmer, dan attacking mid kiri itu ada Nkunku, dan juga di winger kanan itu ada Neto. Dan di winger kiri itu ditempatkan Felix beserta Jackson sebagai striker. Kenapa tidak ada Madueke ya? Karena menurut CBC ini Madueke sudah 2 match itu bermain 90 menit ya. Kurang lebih hampir sama. Karena kemarin kita lihat karakter egoisnya itu muncul kembali dan inkonsistensi juga terjadi. Jadi CBC itu lebih mengharapkan Maresca itu memberikan menit bermain kepada Pedro Neto dan Joao Felix serta Nkunku. Sedangkan di sisi pertahanan itu kenapa tidak Kenapa Fofana? Ya, CBC rasa teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Bahwa siapa lagi? Karena match melawan Servette itu kemarin menjawab pertanyaan kita semua. Kenapa Fofana? Ternyata 3 sisa center back lainnya itu kualitasnya hancur-hancuran teman-teman. Terutama Badiashile dan Disasi. Sedangkan kita ini baru saja melepas back yang terbaik di saat ini yang Chelsea punya saat kita rasakan saat dia itu berduet dengan Thiago Silva, yaitu Trevoh Chalobah dan ke Crystal Palace. Jadi CBC ini berharap Vega ini turun apabila tidak menjadi defensive midfielder, dapat menjadi right center back ya, menggantikan Fofana ya. Mengingat penampilannya dia itu yang cemerlang, hingga CBC rasa di match tersebut dia menjadi man of the match ya melawan Servette. Namun sepertinya sulit terwujud ya, karena agen jatuhnya itu gambling nantinya. Beresiko
Tapi kalau Fofana itu kembali melakukan kesalahan pada match ini, maka 3 match berturut-turut Fofana itu menjadi penyebab gol which is not good ya. Sehingga CBC ini merasa ini adalah kesempatan terakhir dia supaya dia match ke depannya tidak lagi bermain apabila melakukan kesalahan berbuah gol kembali lagi terjadi dan diistirahatkan dan diganti sementara oleh Viega. Oke, that's all di episode ke-38 kali ini. Jangan lupa nanti malam itu akan ada pertandingan. Jadi setel reminder pukul 7.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Chelsea melawan Crystal Palace. Thank you for watching. Don't forget support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Once again, happy weekend dan take care. Keep the blue flag flying high. Come on you Blues.